aku akan mempresentasikan hasil PPT aku, yaitu tentang penjelasan fungsi chart di Excel. Jadi, buat kalian yang belum tahu, stay tune terus ya di videonya. Aku akan menjelaskan dulu, chart itu ada berbagai macam, yaitu ada bar chart, ada line chart, ada pie chart, ada histogram, ada scatter plot, dan ada juga box plot. Nah, selanjutnya aku akan menjelaskan tentang bar chart, yaitu diagram batang, di mana bar chart ini adalah sebuah grafik yang menampilkan data menggunakan batang berbentuk persegi panjang, di mana semakin tinggi nilai atau suatu jumlahnya, maka semakin tinggilah batang dari persegi panjang diagram bar chart ini. Dari contoh yang di sini akan aku kasih contoh di Excel, di mana aku mengambil contoh yang simple yaitu jumlah siswa keseluruhan dari 7A hingga 7E, di mana 7A mendapatkan posisi 28, 7B 32 siswa, C 40, D 30, dan E 25 dengan total 155 siswa. Aku memilih dari insert yaitu gambar bar chart yaitu yang ini di insert column on bar chart yaitu 3D columns. Ada dua 3D columns, ada dua 3D bar, tiga 3D bar. Namun aku memilih 3D columns yaitu 3D columns yang lebih bisa dijelaskan yaitu dengan melihat di 7A diagram batangnya setinggi 28 yaitu 20 di atas sedikit saja. Lalu yang B ada di 32 siswa di mana lebih di atas dari 7A. Yang C di atas dari 32 yaitu di angka 40. Yang D sedikit turun di angka 30. Dan yang di E adalah 25 siswa dengan total 155 siswa. Kalian bebas memilih yang mana aja karena dia ada beberapa jenis. Ada yang dia panjangnya ke samping, ada yang ke atas dengan 3D columns, ada yang dua columns aja. Kalian bebas untuk memilih yang mana saja. Lanjut, kita ada di line chart, yaitu diagram garis. Nah, diagram garis ini digunakan untuk menampilkan tren atau pola perubahan data dalam periode waktu tertentu, seperti kestabilan, naik turun gitu. Naik turunnya. Nah, line chart ini memudahkan kita dalam mengetahui pola perkembangan jangka waktu tertentu. Seperti yang aku ambil dari kita penjualan dalam 6 bulan. Kalian juga bisa ngambil dari tahun, misal 2007, 2008 ke 2010. Itu dia ada peningkatan atau penurunan, atau dia tetap stabil. Kalian juga bisa melihatnya dari situ. Nah, aku mengambil dari bulan aja, yaitu di Excel aku beri contoh. Seperti ini, penjualan unit aku di bulan Januari ada di angka 125, di mana titiknya akan ditunjukkan di angka 125 dengan garis yang menjulang ke atas. Dengan Februari 140, maka dia ada kenaikan. Lalu di bulan Maret dia lebih naik, ada kenaikan lebih naik lagi di angka 150 penjualan unit kita. Nah, di April mengalami penurunan seperti 135 unit cuman. Jadi dia garisnya menuju ke bawah ke angka 135 ke titik 135. Lalu ke Mei dia menaik lagi, mengalami kenaikan, yaitu maka garisnya akan menuju ke naik ke 165. Juni juga mengalami kenaikan yang stabil yaitu 175, maka garisnya akan naik vertikal ke atas. Itulah line chart. Nah, line chart ini juga ada banyak. Kalian bisa memilih tidak memakai titik. Yang ini juga berbeda dengan yang sebelahnya. Mungkin karena kalau ini dia bisa berbeda-beda dengan yang ini. Berbeda dengan yang ini. Nah, aku menggunakan yang scatter line. Nah, aku menggunakan yang ini, yang dia line with marker, yaitu
Dia juga ada titik-titiknya supaya mempermudah aku dalam melihat tren atau pola perubahan yang naik turun atau stabil. Itu dapat mempermudah aku. Kalian juga bisa memilih yang mana aja yang menurut kalian bisa kalian pahami. Dia juga ada 3D lines, dua area, tiga area. Kalian bisa memilih yang mana aja. Selanjutnya, selanjutnya, selanjutnya kalian juga bisa selanjutnya akan membahas tentang pie chart, yaitu diagram lingkaran. Di mana SMP juga kita sudah mempelajari tentang diagram lingkaran, yaitu diagram lingkaran ini memiliki irisan-irisan atau bagian-bagian tertentu yang menunjukkan proporsi-proporsinya atau presentasi-presentasi datanya. Sama juga dari sini, dari Excel, dia mempermudah kita dalam mempresentasikan data kita dari keseluruhan, di mana setiap irisan ini berbeda dengan nilai yang kita punya. Seperti contoh di Excel yang saya buat dengan ekstrakurikuler yang simple, namun dapat membuat kita menjadi presentasinya lebih mudah, yaitu ada di sheet 3 yang akan saya jelaskan. Nah, di seni tari kita mempunyai total 100 siswa. Di seni tari ada 15 siswa yang ikut. Futsal ada 25, Paskibra ada 20, Pramuka ada 30, Vokal ada 10. Nah, jadi presentasinya ini ya, yaitu dengan rumus sama dengan B2 yang ini dibagi dengan totalnya. Nah, jadi maka hasilnya dapatlah presentasi seperti ini, di mana kalau kita blok, kita pindah ke sini, yaitu diagram pie chart namanya. Kalian dapat memilih yang ada dua pie. Kita taruh di sini ya. Move hair. Ketutup. Nah, di sini ada yang 3D 3D pie. Aku memiliki 3D pie, doughnut, dan ada yang 2D pie. Nah, ini kalian juga bisa bebas memilih ya. Bedanya yang ini cuman dia bergambar donat, sedangkan yang ini dia mereng ke sebelah dan yang ini menghadap ke depan. Bagaimana kalian lebih mudah melihat irisan-irisannya atau melihat bagian-bagiannya yang sedang kalian tulis di tabel tersebut, yang sedang kalian ketik, seperti itu. Terima kasih, sekian presentasi dari saya. Jika ada kurang atau salah dalam ketikan dan perkataan saya mohon maaf. Semoga materi ini dapat menambahkan wawasan kalian dan berguna buat kedepannya. Jika ada yang ingin ditanya, boleh diajukan, tapi ajukan ke Google saja. Terima kasih.